Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kita, karunia dan kenikmatan yang begitu agung yang kita rasakan sampai dengan detik ini, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat dan kesempatan. Dan tentunya wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wujudkan dengan beribadah semaksimal mungkin, mengerahkan segala kemampuan kita, segala nikmat yang Allah berikan dengan bertunduk dan patuh menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keridhaan, dengan berharap akan pahala yang Allah janjikan kepada kita semua, dengan harapan balasan yang Allah berikan kepada kita semua ini kelak di yaumul jaza. Allah berikan kepada kita balasan surga karena ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun kita dengan agama Islam, agama yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral hadirin rahimakumullah. Di minggu ini, di pekan ini masih terasa suasana Syawal, suasana Idul Fitri. Mengawali kajian pada kesempatan malam yang berbahagia ini, izinkan saya selaku pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekhilafan yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Artinya kita berlepas diri dari segala hal yang membuntui kita. Setelah kita melakukan hablum minallah di Ramadan, hubungan kita, hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Ramadan kemarin sudah beres. Kenapa kita katakan hal itu sudah beres?
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa kita, ibadah di Ramadan kita, semoga menjadi pelebur segala dosa-dosa kita, dan Allah memberikan balasan kelak dengan pahala puasa kita. Sudah kelar, sudah selesai urusan dengan Allah. Maka beruntung orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan Ramadan kemarin, dan kita memaksimalkan ibadah kita untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hal hubungan yang tentunya harus kita selesaikan, yaitu hablum minan nas. Yang dalam hal ini tentunya kita harus menyampaikan, berucap, memberikan, saling memaafkan. Maka ada tradisi di Asia yang wabil khusus di Indonesia ini ada halal bihalal atau silaturahim. Di mana-mana, di kantor, yang kerjanya di kantor, yang di lingkungan RT, di keluarga besar, ada kegiatan halal bihalal atau silaturahim. Ya, kita lihat doa Nabiullah Musa alaihissalam, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Jadi kata halal tadi, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka melihat dari kata itu halal bihalal, secara kamus halal berarti kita mengurai benang yang kusut, membuat kita tidak canggung lagi, tidak ruwet lagi dengan saudara kita. Bayangkan kalau masih ada sesuatu yang kurang pas, masih ada ikatan yang belum terurai dengan saudara kita, dan kita belum melakukan penghalalan terhadap saudara kita, pasti canggung di dalam kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, wabil khusus saudara kandung. Karena momen ini memberikan sinyal baik. Setelah kita Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah dengan puasa di siang harinya, dan kita melakukan qiyamul lail di malam harinya, kita berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kita menyelesaikan urusan interaksi kita atau hablum minan nas kita dengan cara saling memaafkan. Maka komplit sudah, hablum minallahnya selesai, hablum minan nasnya kita beres. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau meriwayatkan bahwa suatu ketika seorang laki-laki yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menanyakan kepada Rasul,
beritahukan kepadaku amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga. Si laki-laki tadi menanyakan kepada Rasulullah tentang itu. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah SAW beliau menyampaikan, engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi. Dari amalan yang luar biasa yang tentunya Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang bagaimana tadi seorang laki-laki yang menanyakan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah silaturahmi. Ibadah salat, insya Allah kita berupaya untuk berbuat dengan khusyuk, melaksanakan dengan kekhusyukan, menjadi hablum minallah, menjadi ibadah kebutuhan kita, tempat kita untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Berbuat beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan kita yang masih berupaya untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunaikan zakat, dan insya Allah orang-orang yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisab, insya Allah sudah tertunaikan zakat malnya. Dan muslim atau mukmin yang pada waktu sebelum sholat Idul Adha kemarin sudah menunaikan zakat fitrahnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itulah amalan yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah SAW tentang keutamaan atau bagaimana amalan yang bisa memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yaitu menyambung silaturahmi. Karena perkara ini penting. Orang bisa ngomong lancar, orang bisa bertemu dengan keikhlasan, menyampaikan sesuatu dengan legowo karena di dadanya tidak menyimpan dendam, karena di dadanya ada ketulusan di dalam berinteraksi. Tetapi kalau di dalam hatinya ada sedikit hal yang mengganjal, yang membuat dirinya ini canggung di dalam berinteraksi, maka hal yang perlu kita dan kita kerjakan, kita lakukan untuk melepaskan ikatan keruwetan tadi dengan cara saling bermaaf, memberi maaf dan meminta maaf. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka menyambung silaturahim ini bukan di suatu momentum tertentu, momentum sesaat, bukan pula hanya sebuah seremonial, upacara khusus yang dilakukan setahun sekali. Ini tidak. Jadi budaya ini baik, dan lebih baik lagi kita semua tidak menjalankannya menunggu sampai dengan Lebaran tiba. Jalur ngapura kowe lah,
Sengitane sakniki njaluk ngapura ngenteni bodho ngarep. Yo nek diwai umur dawa. Ajal tidak ada yang tahu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka sekali kita melakukan sesuatu yang tidak pas, yang bisa menyakiti hati saudara kita, berselisih dengan saudara kita, menimbulkan kebencian dengan saudara kita, maka sesegera mungkin wasari'u ila maghfiratin, mensegerakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan meminta keridhaan dari saudara kita. Budaya yang bagus ini tentunya tidak dijadikan sebagai acuan untuk meminta maaf menunggu setahun sekali. Tetapi kita semua dianjurkan untuk bersegera untuk meminta maaf kepada saudara-saudara kita, kepada sanak famili kita, jika kita melakukan sesuatu yang dianggap tidak pas dan menyakiti hati orang lain, terutama orang tua kita. Kita yang sudah tua ini insya Allah semua lahir dari perut orang tua. Meskipun sudah tua, tapi kita punya orang tua yang masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau yang masih hidup, masya Allah, beruntung sekali masih ada pahala yang dapat kita petik dari ibadah kita dengan orang tua. Beruntung sekali orang-orang yang masih saat ini masih ditemani dengan orang tuanya dan sebagai ladang ibadah kita kepada orang tua kita. Dan tentunya tidak menutup peluang ibadah kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan mendoakan, memintakan ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampun kepada Allah, dan kita berbuat baik dan kita melakukan amal soleh sehingga kita, doa kita untuk orang tua kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak yang saleh dan soleha yang diharapkan orang tua sebagai kafar, sebagai penggugur, penebus dari siksa yang ada di alam kubur. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka silaturahim tentunya memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan silaturahim akan memanjangkan usia dan melapangkan rezeki. Silaturahim akan memanjangkan usia dan melapangkan rezeki kita. Ini praktek yang luar biasa. Ini ibadah yang luar biasa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Bagaimana tidak? Di dalam interaksi sosial kita kepada saudara kita, semakin kita memperbanyak saudara, memperbanyak teman, semakin besar peluang kita untuk mendapatkan rizki melalui interaksi atau silaturahim. Banyak yang dapat kita peroleh dari manfaat banyaknya teman. Ada peluang-peluang di dalam usaha yang dilakukan karena bantuan teman. Banyak kegiatan yang terbantu karena adanya relasi. Banyak aktivitas yang terbantu karena adanya dukungan dari teman. Inilah ma'asyiral hadirin rahimakumullah.
maka sesulit apapun, seruwet apapun di dalam kita menjalankan kehidupan ini, ketika kita melihat apa yang dijanjikan Rasulullah SAW, beliau menyampaikan di dalam sebuah hadis, man sarahu ayyabsadalahu fi rizqihi wa ayyushalahu fi usrihi falyusil rahimah. Beliau Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita tentang bagaimana manfaat yang begitu besar daripada ibadah silaturahim, yang dalam hal ini tentunya tidak hanya dilakukan kegiatan tahunan. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Jadi di sini ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kekuatan yang luar biasa yang membangun semangat kita untuk melakukan ibadah ini karena memiliki manfaat yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu merasakan hal ini. Ibadah ini saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktikkan dan mengalami atau secara langsung memperoleh pengalaman secara pribadi tentang bukti akan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manfaat duniawi kita, rizki Allah berikan, dan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita. Banyak ketika bertemu dengan saudara didoakan semoga panjang umur, berikan kesehatan, rizkinya bertambah dan sebagainya. Mesti seperti itu. Berjumpa dengan saudara kita pasti didoakan hal-hal yang baik. Apakah rizki itu hanya berupa materi yang nampak kita lihat? Boten. Rizki yang Allah berikan kepada kita bukan hanya bersifat materi untuk mengenyangkan perut kita, boten. Anak yang sehat, keluarga yang sehat, niku rizki terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena kesehatan adalah rizki tertinggi, kenikmatan tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang mau menukar harta yang dimilikinya asalkan diberikan kesehatan. Ketika kita semua diberikan ujian oleh Allah, berupa sakit, ditanya sama dokter, dok, berapapun agar saya sehat. Jadi nominalnya tidak bisa terurai dengan angka bilangan, tapi berapapun kalimatnya, berapapun Pak. Takarannya tidak ada batasan untuk menukar nilai materi dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sepelekan. Berucap syukur, berucap alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun pagi ketika Allah kembalikan ruh kita dan jasad kita masih sehat. Niku karunia Allah yang paling agung, yang tidak ada nominal.
Manzil hadirin rahimakumullah. Maka banyak penyakit yang sekarang aneh-aneh, macam-macam. Ya, ada yang bangun tidur tiba-tiba ya, masya Allah, naudzubillah ya, mulutnya sudah nggak senter lagi, banyak. Bangun tidur ya, tangan sudah nggak bisa digerakkan lagi, tidak sedikit. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, berusaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jasad yang sempurna, kesehatan yang Allah berikan. Maka maksimalkan selagi kita masih punya kemampuan untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maksimalkan kesempatan waktu yang Allah berikan dan kesehatan yang Allah berikan. Dilawan malasnya. Syawal bulan peningkatan. Meningkat ibadah kita, segala sesuatu yang Allah berikan peluang kepada diri kita di Ramadan kemarin, Pak, sudah baik sholat qobliyah ba'diyahnya di Ramadan kemarin, jangan sampai kendor. Syawal sudah lupa. Di Ramadan kemarin baca Al-Qur'annya sudah baik. Setiap selesai sholat maktubah, panjenengan semua sudah membiasakan untuk membaca Al-Quran. Dawamkan bacaan Al-Quran, dibiasakan lagi setelah sholat fardu untuk membaca Al-Quran. Ini hal-hal yang sudah baik yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita jaga di luar Ramadan kita. Apakah gampang? Tidak. Tantangannya banyak. Bisa karena pekerjaan, bisa juga karena adanya lemahnya iman setelah kita lepas dari Ramadan. Karena iman yang kusbayazid bisa kenceng ketika suasana Ramadan, bisa lepas kendor lagi, jamaahnya nggak senang lagi, nggak hadir ke masjid lagi, karena suasana Ramadan itu mempengaruhi cacar kita untuk menambah semangat keimanan. Maka hal yang sudah baik yang sudah kita lakukan, kita tingkatkan lagi. Yang kemarin kita berupaya untuk membaca satu halaman, satu muka Al-Qur'annya, tingkatkan 2 muka ya, untuk mendawamkan ibadah di qiyamul lailnya dan sebagainya. Maka sering kita diingatkan, kita mengingatkan, termasuk diri saya pribadi, untuk apa? Membiasakan apa yang sudah kita kerjakan di Ramadan kemarin, di bulan Syawal, untuk kita tingkatkan. Kembali kepada silaturahim, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka nikmat duniawi tadi yang dapat kita rasakan daripada manfaat silaturahim adalah diberikannya rizki dan dipanjangkan umur. Ini bentuk daripada kenikmatan dunia. Rizki dan juga umur ini bisa berupa keberkahan pada keduanya. Artinya rizki yang Allah berikan tidak hanya dibatasi dengan banyaknya jumlah atau panjangnya umur, tetapi di sini ada keberkahan di dalam kehidupan kita, rizki yang didapatkan dari jalan yang halal, rizki yang tentunya ditasarufkan dengan melalui ibadah-ibadah
baik zakat, infak dan sebagainya. Dan juga panjangnya umur, adanya keberkahan hidup, umur yang kita miliki bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa berguna untuk saudara-saudara di sekelilingnya, bisa berguna untuk masyarakat pada umumnya, karena adanya keberkahan rezeki dan umur yang Allah berikan kepada kita. Dan saya yakin pengalaman tentang itu panjenengan semua lebih sering mendapatkan. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu tertuju hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mengalami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah dan keberkahan hidup yang dirasakan di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah semua apa yang dilakukan dan dapat dirasakan, sehingga keberkahan dalam hidup itu terasa. Keberkahan dalam hidup itu terasa banget ya. Keberkahan, berkah itu orang mengatakan kayak sumur ya, ditimba airnya terus tapi tidak habis. Berkah itu orang Jawa mengatakan seperti kebun jirum. Kebun jirum itu kan gayemi Pak, senajan orang gerak anteng tapi warek. Sedikit yang didapat tetapi mengenyangkan, sedikit yang didapat tetapi cukup. Inilah keberkahan. Hatinya tidak rakus, hatinya tidak panas, tidak ngah-ngahan terhadap kehidupan dunia. Ini keberkahan hidup yang dirasakan oleh seorang mukmin yang hatinya tercukupi karena qanaah yang ada dalam hatinya itu terpaku kuat, merasa cukup terhadap segala nikmat yang Allah berikan, dan dia tidak terlalu berkeluh kesah dalam urusan rizki. Keberkahan rizki dan umur inilah yang tentunya kita semua bisa merasakan sendiri. Orang dalam hidup, dalam menjalani kehidupannya, punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak ngoyo, tidak berupaya untuk menghutang atau mendapatkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Inilah orang-orang yang tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur atas keberkahan hidup. Nah, adalah salah satu manfaat duniawi yang kita rasakan adalah kenikmatan atau rizki dan umur yang Allah berikan ini dalam keberkahan. Maka senada dengan itu, silaturahim yang diniatkan dengan ikhlas dan dari hati juga akan menghindarkan kita semua dari perilaku-perilaku yang buruk. Silaturahim yang tulus, tidak ada sesuatu yang diharapkan kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atas pertemuannya, maka hal itu bisa menjadikan kita terhindar dari sikap buruk kita atau sesuatu yang membahayakan dalam kehidupan kita.
Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan dihindarkan dari kematian yang buruk, hendaknya bertakwa kepada Allah dan menyambung silaturahmi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka salah satu amalan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dan disegerakan hukumannya adalah silaturahim. Segera itu, jenengan berkunjung ke rumah teman, paling tidak kita mendapatkan rezeki minum. Ibu dan disegerakan kebaikan-kebaikan. Ini yang paling kecil. Yang paling rendah rezeki harta itu yang paling rendah, paling tidak itu. Orang yang senantiasa menyambung silaturahim akan diberikan kebahagiaan, kebaikan saat hidupnya. Dan sedangkan orang-orang yang memutus tali silaturahim akan Allah Subhanahu wa taala segerakan hukumannya, tidak akan masuk surga dan amalannya tidak diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa. Ya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian sedikit tentang silaturahim, semoga bermanfaat dan mengingatkan kita kembali tentang faidah manfaat silaturahim. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.